siang hari itu ada kegiatan kirap. Nah, kirapnya itu diikuti sama pihak keraton, warga desa, sama beberapa organisasi masyarakat. Nah, terus pas di malam harinya itu kita mengadakan kegiatan tahlil, yasin tahlil sama pengajian. Ya, kembali lagi Sobat Islamic Studies Project bersama saya Arya Bagus Nurajanto, tim dari Islamic Studies Project. Pada saat ini, kali ini kebetulan kita berada di Sendang Ruweng ya Mbak? Iya, Sendang Ruweng. Sendang Ruweng, ini lokasinya di Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Nah, teman-teman mungkin sedikit pengantar ya, atau mungkin prolog dari video ini. Pada kali ini kita itu ada di tempat bersejarah ya Mbak. Iya. Ada nama tokoh atau tokoh penyebar agama Islam era Mataram Islam abad 18 itu berada di sini, itu bernama Mbah Ki Abdul Qohar. Nanti kurang lebihnya mungkin kita bisa membahas, bisa ngobrol bersama Asrifah. Saya dulu biasanya manggilnya Dik ini, Dik Asrifah, karena kebetulan Mbak Dik Asrifah, dari tadi mau manggil Mbak. Dik Asrifah ini dulu itu adik kelas saya, tapi jauh letingnya, tingkatannya. Tapi kita satu alma mater MAN 2 Klaten. Iya, MAN 2 Klaten. Nah, itu kebetulan kita punya koneksi ataupun punya kesempatan itu berada satu organisasi di Dewan Ambalan atau organisasi kepramukaan. Dan kebetulannya beliau jenengan aja ya atau Anda? Dirimu aja. Dirimu aja, oh ya, biar lebih enak. Aku dari kesannya kayak formal banget kan. Aku dari tadi kebawa ngobrol sama orang yang lebih tua, soalnya. Oke. Sama Dik Asrifah atau Asrifah ini kita akan lebih membahas soal Mbah Ki Abdul Qohar. Kemudian ini ada sendang juga di sini di belakang kita. Lokasinya sangat cocok banget, ini berenangnya enak ini. Iya, bagus. Malah kayak outdoor kesannya. Nah, ya. Mungkin di Asrifah ya, kita sedikit tanya-tanya. Banyak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lagi longgar kan ini, nggak ada acara? Alhamdulillah lagi longgar. Ya, soal Mbah Abdul Qohar dan juga sendang ini mungkin bisa ceritakan sedikit atau banyak, monggo, nggak apa-apa. Mana sih Mbah Abdul Qohar sama sendang ini adanya di mana sih? Nah, dulu jadi beliau Mbah Abdul Qohar itu dulu merupakan guru dalam yang di keraton. Nah, kebetulan beliau itu aslinya dari Bayat. Nah, masih keturunannya dari Sunan Pandanaran. Nah, terus beliau disuruh untuk ngajar di keraton. Nah, terus dari pihak keraton itu memberikan hadiah kayak sebuah lahan tanah untuk hadiah kepada beliau karena sudah mengajar susunan. Nah, raja di keraton. Iya, Keraton Surakarta. Iya, Keraton Surakarta. Oke, nah di Asrifah, jangan Pak, dari ketawa terus ya. Oke. Di Asrifah, aku tadi kan sama teman-teman Islamic Studies Project kita itu kan sempat datang ke ziarah juga ke makam beliau. Makamnya tepat dekat Sendang kok teman-teman. Kalau yang ingin menghina ataupun berziarah, itu mungkin bisa searching di Google Map makam Ki Abdul Qohar ataupun Masjid Al Qohar. Nanti sampingnya ada makam, nah di situ ada berita-berita, dan di situ tempat makamnya. Nah, dari lokasi makamnya yang ada di dekat sini ya, dari arah Sendang ya, kita kan di Sendang ini ya, nah, arah sana. Nah ini itu kok bisa deketan, dan juga ini ada masjid namanya Al Qohar. Gimana sih? Nah, dulu kalau orang tua dulu ya pernah cerita kalau katanya Masjid Al Qohar ini dulu masjid Iban. Tapi masjid yang ada sekarang ini udah bukan masjid yang asli. Masjid aslinya di mana? Nah, masjid yang aslinya itu udah nggak ada. Tapi lokasi sebelumnya? Lokasi sebelumnya juga di sini. Oh, di sini juga. Iya. Cuman bangunannya nggak ada. Udah nggak ada. Ini udah bukan bangunan asli. Berarti masjid hasil rombakan ya bahasanya. Iya. Di belakang posisi saya di Sendang ya, depan saya ini ada masjid yang mungkin nanti bisa lihat brief update di media kita. Itu ada Masjid Al Qohar. Nah, itu sangat, alokasinya sangat strategis banget ya, dari makam, masjid, dan juga Sendang. Iya, dekat-dekat.
Nah, kalau sendangnya sendiri Mbak, ini asal muasalnya gimana sih menurut? Atau ada korelasinya dengan Mbah Kohar itu gimana? Nah, sebenarnya dulu awal pertama beliau datang ke sini itu sendangnya itu bukan yang ini, yang awal mula. Sendangnya ada di sebelah utara, ya kira-kira sekitar 50-an meter lah ya. Ya. Nah, itu namanya Bangweng. Nah, di situ sumber air yang pertama kali. Hmm. Nah, terus barulah ada sendang ini. Ya. Bang Weng tadi Iya, namanya. Bangweng. Bang Weng sama ini bedanya apa Mbak? Beda lokasi sama kalau yang ini dulu sejarahnya itu katanya dari apa ya? Kayak gotong royong. Ya, sendang. Gotong royong tadi. Maksudnya buat sendangnya ini di apa ya? Kayak airnya dikumpulkan. Tapi diameternya juga beda. Beda, Luas-luasnya lebih beda. luas Sini. sendang yang sini daripada bangunnya. Kalau dari kisah rakyatnya, secara lisannya atau dari cerita orang-orang tua, kenapa kok ada dua sendang di sini? Ada dua sendang yang berbeda itu. Karena memang ada sumber, dua sumber. Dua sumber. Fungsinya, maksudnya dari fungsinya buat apa? Ya buat pengairan desa, maksudnya kayak buat aliran air, kayak buat pamsimas, buat kebutuhan sehari-hari lah. Ya, ini menariknya ya teman-teman, ini mungkin bisa jadi pandangan khusus ya. Setiap para ulama, ulama Islam Nusantara ya, terlebih khususnya era-era abad 18, 17 dan juga 16, saya lebih banyak membaca literatur bahwasanya setiap beliau-beliau para alim ulama, wali itu ketika menyebarkan agama Islam di daerah tertentu pasti tidak jauh dengan sendang sumber air. Nah, mungkin ini akan jadi kajian khusus ataupun critical thinking ya. Saya mengajak teman-teman mungkin untuk mencari kenapa sih kok ada korelasinya dengan sumber air dan juga kenapa kok bisa pas banget. Nah, mungkin akan saya tarik ulur lebih jauh ya. Itu mungkin ke zaman Rasulullah ketika dulu ingin melakukan perang pasti yang cari utama adalah sumber air atau sumur untuk penghidupan. Nah, ini akan jadi pembahasan menarik ya, kalau kita berbicara soal air dan juga sumber air. Nah, mungkin Mbak Asifah ini kalau soal kebawa Mbak lagi soal perayaan ataupun memperingati Abdul Qahar itu, Mbak Asifah, itu ada gak sih peringatannya kayak kalau orang menyebut, kalau ulama haul, nah ada nggak sih? Ada haul itu adanya di tanggal 20 Dzulhijjah. 20 besar. 20 besar. Ini sekarang masih Zulhijjah. Masih ini udah Muharram. Muharram ya. Itu udah kelewat. Udah kelewat. Sangat kelewat. Berarti kemarin ini kan tahun 2025 ya? Iya. Jatuhnya kapan berarti kemarin? Jatuhnya sebenarnya tanggal 18 ini. 18 Juni. Nah, tapi karena 18 Juni itu kebetulan weekdays, nah dimajukan sama pihak panitia jadi tanggal 15. Kita ambil hari Minggunya. Terus pas perayaan kemarin itu modelnya gimana sama? Rangkaian acaranya. Nah itu. Itu di siang hari itu ada kegiatan kirap. Nah, kirapnya itu diikuti sama pihak keraton, warga desa, sama beberapa organisasi masyarakat. Nah, terus pas di malam harinya itu kita mengadakan kegiatan tahlil, yasin tahlil sama pengajian. Iya, yasin tahlil pengajian dalam rangka memperingati haul simbah. Konteksnya temanya kan itu haul simbah. Cuman rangkanya dibuat berbeda-beda ya. Iya. Ya, saya mengulik kisah ya itu soal hal itu nggak beda jauh dengan hal-hal perayaan kiai-kiai atau ulama di beberapa daerah lain. Mungkin teman-teman bisa mengamati kayak contoh di Klaten, ada lagi di Ki Ageng Gribik, rangkaiannya pasti ada urut-urutannya dan juga rangkaian acara yang sangat dipisah-pisah, dikotomi. Jadi hampir sama modelannya mungkin secara strukturalnya, tapi untuk mekanismenya saya yakin berbeda ya, secara isinya ya, dan muatan penyampaiannya. Terus itu Mbak, soal haul itu mulai sejak kapan dirayakan, diperingati? Untuk mulai haul yang akbar ya, maksudnya yang dengan rangkaian acara ada kirapnya itu dimulai setelah COVID. Dimulai setelah COVID. Sekitar 2020.
2022. 2022 Haul Akbar. Iya. Berarti sekarang 2025, baru 3 tahun ya berarti ya tahun ini. Iya. Nah sebelumnya itu apa? Nah, sebelumnya itu Nah, itu. biasanya cuma kita sebagai warga Ngerueng asli itu Heeh. mengirim doa lewat Yasin tahlil satu warga desa. Karena nah uniknya ini kayak satu warga desa ini masih dalam satu keturunannya. Satu desa Ya, ini desa Dukuh Ngerueng. Ngerueng. Masih dalam satu keturunan. Nah, jadi sebagai keturunannya kita pengen berbakti dengan itu tadi. Termasuk dulunya berarti ini. Ya. Keturunan dari Mbah Putri apa Mbah Mbah Putra? Kakung. Mbah Kohar langsung berarti. Abdul Kohar langsung. Nasabnya sama Abdul Kohar berarti ya. Iya. Jadi ini teman-teman pasti sama keturunannya langsung ternyata pas banget berarti kita ngobrol di sini. Saya mah baru tahu Mbak Ade Asrifah ternyata keturunan dari Mbak Abdul Kohar ke Abdul Kohar sini dari nasabnya dari Mbah Kakung. Dari Mbah Kakung. Oh iya. Ya mungkin ya ini sekaligus ngobrol santai ya. Oke. Terus yang saya menjadikan notis atau pertanyaan dari yang jenengan jelasin tadi itu soal sebelum COVID itu tadi kan ada range waktu panjang sampai zaman dulu lah perayaan atau memperingatinya masa dengan cara tahlilan saja atau ada dulu ada sempat ada kayak perayaan akbar enggak sih? Dulu belum, karena itu tadi kita tuh masih apa ya, hanya warga sekitar gitu loh, maksudnya kayak apa ya namanya, just kan ada hubungannya sama keraton, keraton. Nah kebetulan kita belum mengulik sejarah sejauh itu, jadi kayak cuma kita punya mbah, ya sudah kita menghauli beliau dengan secara internal. Iya. Kan tadi keturunannya satu bisa keluar ya. Ngerueng astagfirullah. Ngerueng ya ini ya. Satu desa Ngerueng, satu dukuh Ngerueng memperingati Mbah Abdul Kohar karena keturunannya tadi. Akhirnya secara internal ya itu. Iya. Terus karena mulai banyak yang berziarah dan mulai banyak yang mencari tahu, lah terus kita bikinlah acara Haul Akbar yang bisa dihadiri sama pihak luar. Ya karena saya sedikit membaca soal Mbah Abdul Kohar itu ternyata berjasa sekali untuk Keraton Kasunanan Surakarta di era abad 18 tadi. Sebelum beliau wafat itu sempat membaca literatur ya, sempat menjadi penasehat keraton tadi. Agak relate dengan pernyataan jenengan tadi di awal soal Mbah Abdul Kohar itu seperti apa sih ya, gimana sih kiprahnya. Nah akhirnya soal pelestarian itu kan sudah menjadi budaya dan tradisi lah akhirnya. Dan kedepannya akan menjadi itu. Nah, kayak yang dilakukan sama satu desa Ngerueng tadi kan desa Ngerueng tadi kan sudah melestarikan dan merawat tradisi itu. Nah, yang saya pertanyakan akhirnya adalah peran pemerintah ketika haul itu ada nggak sebenarnya? Nah, kebetulan pemerintah itu juga ikut memeriahkan di dalam kegiatan kirap maupun di dalam kegiatan ya haul malamnya itu. Ya, kemarin contohnya ada pejabat pemerintah yang datang sini atau lembaga pemerintahan itu enggak kira-kira? Ada kemarin dari pihak desa dan kebetulan malamnya itu juga dari pihak Kecamatan Bayat, Pak Camatnya juga kebetulan beliau hadir. Kalau Pak Bupati atau jajarannya? Kalau Pak Bupati belum datang ya? Belum. Tapi kalau dari pihak keraton ada yang datang ya kemarin? Ada. Kemarin bahkan di malam harinya beliau Gusti Ratu, beliau sowan juga. Wah, berarti sampai Gusti Ratu sowan sini kan berarti bukan sembarang orang kan. Yang benar-benar secara kredibilitas diakui karena beliau memang punya kiprah dan juga mungkin konsep beliau kesini, datangnya ke sini menjadi analisa saya teman-teman itu datang sini menjadi pendakwah. Bahasanya kalau di Jawa adalah babat alas. Iya, babat alas. Nah, mungkin sedikit pertanyaan terakhir ya, keterkaitannya dengan Mbah Abdul Kohar, ada hal khusus atau mungkin cerita rakyat atau hal yang menarik, fun fact lah tentang desa ini kira-kira, atau Sendang ini atau Mbah Abdul Kohar yang saling keterkaitan?
Misal ada mitos seperti ini atau ada jari ini seperti ini, Oh, ada nggak mitos. kira-kira? Kalau katanya orang-orang ya, dari orang yang luar, katanya kalau punya niat buruk kesini itu Ah, mesti kayak ada aja alangannya. Kayak istilah Jawa ini kebasok kadang. ah, Padahal desanya cuma kecil. pernah ada yang terjadi kayak gitu? Pernah. Kak, tahun berapa atau baru-baru aja ada ini? Sebenarnya nggak kebasok yang kayak bener-bener fatal, enggak. Cuma Ah, kayak dibingung ke. oh iya Nah, ya. Dan itu mitos kayak itu biasanya terjadi di ya, tempat-tempat ya, beberapa tempat, beberapa banyak tempat juga. tempat. Mungkin ada yang relate nih, teman-teman sebagai penonton mungkin pernah terjadi kayak gitu. Ya, ini ada relatable rasanya. Terus selain itu ada lagi nggak? Kira-kira. Itu sih Itu saja. mungkin. Ya mungkin eh, soal Mbah Abdul hari ini ya, ini sedikit lebih menarik apabila teman-teman itu datang langsung sini lah. Ini ya hanya saya menyampaikan lewat sini. Teman-teman datang langsung ke sini, mungkin bisa mampir berkunjung ziarah, meneliti makamnya dan juga ada sendangnya mungkin kalau mau renang. Di sini kalau setiap sebelum puasa kan ada tradisi padusan. Ratusan. Dipakai nggak ini? Ya dipakai, tapi yang sebelah selatan. Soalnya di sini dipakai buat ini. Oh, Kasihan ikan-ikannya. oh ini buat penampungan ikan berarti. Iya, Nah ini terakhir ya teman-teman. Mungkin kita sebagai anak muda ya, atau kita anak muda yang ada di sini ya, Mbak D Asrifah, Rifah. selaku pemudi desa desa Ngeruweng. Ngeruweng ya. Iya, ngeruweng. Ejaannya agak kurang pas sih. Desa Ngeruweng sini dan juga mungkin saya selaku teman-teman dari tim Islamic Studies Project, kita berusaha untuk melestarikan khasana Islam yang berhubungan tentang Islam ataupun kiprah-kiprah para tokoh Islam era kolonial, era Mataram atau kerajaan atau era pun masa lalu yang menjadi kiprah untuk masa depan saat ini, yang menjadi dampak untuk kita bisa berkehidupan, bisa mengamalkan pemahaman Islam Nusantara atau uh, Islam Wasatiyah yang jalin tengah-tengah. Mungkin itu saja Mbak Asrifah, Dik Asrifah. Terima kasih untuk penyampaian dan juga waktunya ya. Iya. Saya sama tim juga mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin segitu, mungkin bisa kita berjumpa di next episode. Say goodbye.